Oke, slide saya sudah muncul ya? Sudah, Bapak. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu mungkin ya, nama saya Bambang Ruswandi. Saya lahir di Sukabumi 5 Oktober 83. Saat ini saya tinggal di Bekasi Timur dan itu nomor kontak saya, nomor handphone dan emailnya. Kemudian untuk pendidikannya S2-nya dari Statistika Unpad 2008 sampai 2010. Kemudian untuk S1-nya dari Matematika FST ya, UIN Jakarta 2002 sampai 2006. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan referensi yang akan kita gunakan dalam perkuliahan statistik sosial yang pertama. Jadi nanti semester depan akan ada statistik sosial yang kedua. Nah, untuk referensinya yang pertama ada Agus Widarjono, Statistika Terapan, kemudian Ronald Walpool, pengantar statistika, lalu ada Sujana, metode statistika, lalu ada Sarini Abdullah dan Taufik Edi Sutanto, statistika tanpa stres. Nah, ini beberapa referensi utama yang bisa dijadikan sebagai bahan bahan referensi ya. Nah, nanti buku-buku ini kita gunakan untuk 2 semester gitu ya. Jadi dari satu buku dari beberapa buku ini nanti kita gunakan untuk 2 semester gitu ya, di statistik sosial 1 dan statistik sosial yang kedua. Nah, terkait dengan bahan perkuliahan nanti saya sudah siapkan modul ajar. Jadi untuk statistik sosial 1, jadi modul ajar ini rangkuman ya, atau rangkuman dari beberapa referensi ini yang nantinya dijadikan sebagai bahan ajar ya, bahan ajar. Jadi materinya dari buku-buku ini nanti sudah saya ringkas menjadi modul ajar. Nah, modul ajar ini nanti saya bagikan ya di akhir sesi, nanti saya akan bagikan. Kemudian ini silabus untuk statistik sosial 1. Nah, silabus modulnya ini nanti, jadi ini kan ada modul ya. Nanti modul ini saya akan bagikan. Nah, modul ini kita gunakan selama 1 semester dari selama 14 kali pertemuan yang akan datang. Ini ada 9 modul. Modul pertama itu berisi tentang konsep dasar statistika. Lalu modul yang kedua adalah teknik pengambilan sampel. Modul ketiga statistika deskriptif. Kemudian modul yang keempat pengujian hipotesis. Modul yang kelima, uji beda rata-rata 1 sampel. Modul yang keenam, uji beda rata-rata 2 sampel berpasangan. Modul yang ketujuh, uji beda rata-rata 2 sampel bebas. Lalu modul yang kedelapan, uji beda rata-rata lebih dari 2 sampel bebas atau ANOVA. Dan yang kesembilan adalah aplikasi dengan SPSS atau dengan software. Nah, ini silabus yang akan kita pelajari selama belajar statistik sosial yang pertama. Nah, kemudian dari silabus ini nanti kita akan pecah menjadi 16 kali pertemuan gitu ya. Kita akan pecah menjadi 16 kali pertemuan. Nah, pertemuan pertama hari ini itu adalah pendahuluan dan kontrak kuliah. Kemudian pertemuan kedua itu pembahasan modul 1, pengantar dan konsep dasar statistika. Kemudian modul ketiga dan keempat itu pembahasan untuk modul 2, teknik sampling. Kemudian pertemuan ke-5, 6, dan ke-7 itu pembahasan modul yang ketiga, statistika deskriptif data tunggal, data berkelompok, dan ukuran deskriptifnya. Lalu pertemuan ke-8 itu ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 modul 4 pembahasan tentang pengujian hipotesis, apa itu hipotesis ya. Baik itu hipotesis statistik maupun hipotesis penelitian. Kemudian modul ke-10, pertemuan ke-10 ya, modul yang ke-5, pertemuan ke-11, modul yang ke-6, pertemuan ke-12, modul ke-7, pertemuan ke-13, modul ke-8, pertemuan ke-14 dan 15, ini modul 9, aplikasi dengan SPSS. Nah, ini adalah SAP untuk ketika kita belajar offline ya. Jadi kalau kita belajar offline biasanya ada sesi khusus yang kita belajarnya tidak di kelas, tapi di laboratorium komputer.
gitu. Jadi di pertemuan ke-14 dan ke-15 itu biasanya ada sesi untuk praktikum gitu ya. Jadi setelah kita belajar hitung-hitungan secara manual, nanti kita akan aplikasikan dengan menggunakan software gitu ya. Karena kan kalau kita menghitung dengan jumlah data yang sedikit, itu mungkin bisa kita hitung secara manual gitu ya. Tapi kalau datanya sudah ratusan bahkan ribuan gitu ya, itu kan akan sangat menyulitkan kalau kita menghitung secara manual, sehingga dibutuhkan alat bantu gitu ya dengan menggunakan software. Nah, karena kita skema semester ini masih online gitu ya, sehingga praktikum di lab tidak ada. Nah, sehingga pembahasan terkait dengan aplikasi software ini akan disisipkan ke materi-materi di setiap modul gitu. Jadi nanti di setiap modul ini, di setiap pembelajaran materi ini, selain ada perhitungan manual, juga akan disisipkan bagaimana cara mendapatkan nilai tersebut dengan menggunakan software gitu ya. Nah, ini SAP-nya tentu nanti akan ada penyesuaian ya. Penyesuaiannya nanti akan dibahas detail di akhir nanti, supaya nanti kita lanjutkan ke diskusi gitu ya. Nah, sebelum pembahasan itu, karena hari ini pembahasannya adalah tentang kontrak kuliah ya, sehingga ada kesepakatan terkait dengan komponen penilaian gitu ya. Nah, di sini ada 3 komponen penilaian yang saya ajukan, nanti bisa didiskusikan kita mau menggunakan pola penilaian yang mana. Nah, yang pertama, pilihan yang pertama itu formatifnya 30%, UTS-nya 30%, UAS-nya 40%. Kemudian pilihan yang kedua, formatifnya 40%, UTS-nya 30%, UAS-nya 30%. Kemudian pilihan yang ketiga, formatifnya 50%, UTS-nya 20%, UAS-nya 30%. Nah, nanti tinggal kita sepakati, kita mau pakai yang mana, pilihan pertama, kedua, atau yang ketiga. Nah, prinsipnya mau pakai pola 1, pola 2, ataupun pola 3, kewajiban penugasannya sama saja gitu ya. Jadi nggak ada yang berubah. Jadi kalau misalkan pakai pola 1 dengan formatif 30%, misalkan tugasnya sebanyak 10. Nah, mau pola 2 ataupun pola 3, jumlah tugasnya tetap sama gitu. Hanya bobot bobot penilaiannya saja yang berbeda gitu ya. Nah, kita coba bahas satu persatu. Pola pertama itu kan formatifnya 30%. Kemudian UTS-nya 30%, UAS-nya 40%. Nah, jadi untuk UTS dan UAS-nya ujian tertulis gitu ya. Jadi kalau pakai pola ini, lulus tidak lulusnya 70% ditentukan oleh 2 hari gitu ya. Jadi hari UTS dan hari UAS itu punya kontribusi sebesar 70% untuk menentukan kita lulus atau tidak lulus. Sedangkan 14 hari yang lainnya bobotnya hanya 30%. Nah, dari 30% ini rinciannya absensi dan proses perkuliahan itu 15%. Nah, seperti apa gitu ya skema penilaian untuk absensi dan proses perkuliahan. Nah, kalau absensi itu kan kalau kita kuliahnya offline itu kan datang atau tidak datang ke dalam kelas gitu ya. Jadi ketika dia datang berarti dia hadir, kalau tidak datang berarti tidak hadir. Nah, kalau kita kuliah online kan hadir tidak hadir sebetulnya nggak terlalu terlihat gitu ya. Nah, kemudian untuk proses perkuliahan itu apa yang kita tulis gitu ya, apa yang kita tulis di perkuliahan itu akan ada penilaiannya. Jadi misalkan kalau kita belajar di kelas itu kan, misalkan dosen menjelaskan di papan tulis gitu ya, menerangkan. Kalau di statistik itu misalkan pembahasan soal gitu ya. Nanti pembahasan soal itu kan kalian akan tulis gitu ya. Nah, akan tulis. Nah, nanti apa yang ditulis itu akan ada nilainya. Nah, nilainya itu sebesar 15% gitu. Jadi sebenarnya ini bukan tugas gitu ya, tapi lebih kepada apa yang dilakukan di dalam kelas itu dicatat, dan yang dicatat itu ada penilaian sendiri gitu. Jadi duduk pun ada nilainya gitu ya. Tidak hanya sebatas datang doang gitu. Tidak hanya sebatas duduk aja, tapi apa yang dilakukan ketika duduk itu ya harus ada prosesnya gitu ya.
Nah, kemudian tugas-tugas ini 15% tentu akan ada tugas gitu ya. Jadi setelah misalkan ada pembahasan contoh soal, nanti akan ada tugas-tugasnya. Jadi misalkan dalam satu semester itu ada 10 tugas. Nah, dari 10 tugas itu nanti akan saya bagi dua. Bagi dua itu misalkan pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-7 itu ada 5 tugas. Nah, dari kelima tugas itu nanti diakumulasi menjadi tugas 1 gitu ya. Kemudian dari pertemuan setelah UTS itu kan pertemuan 9 ya. Sampai pertemuan 15 itu ada 5 tugas misalkan. Nanti diakumulasi jadi 1 nilai gitu. Nah, itu tugas-tugas itu bobotnya sebanyak 15%. Nah, itu kalau kita gunakan pola yang pertama. Pola pertama 30 30 30 30 40. Kemudian untuk pola yang kedua 40% untuk formatifnya, UTS-nya 30%, UAS-nya 30%. Nah, ini sama-sama ujian tulis sama seperti yang tadi gitu ya. Nah, untuk formatif 40% sebetulnya sama saja yang kita lakukan sama saja, nggak ada penambahan jumlah tugasnya misalkan menjadi 15 itu enggak. Jadi tetap sama saja gitu ya. Jadi absensi dan proses perkuliahan 20% itu sama penilaiannya. Jadi apa yang diterangkan oleh dosen itu nanti dicatat kemudian dikumpulkan. Kalau perkuliahannya offline gitu ya, nanti dikumpulkan ke dosen gitu ya. Jadi di minggu sebelumnya selanjutnya nanti tugas-tugas itu dikumpulkan. Tapi kalau nanti karena perkuliahannya offline gitu ya, online, jadi nanti diupload ke Google Classroom. Nah, ini jadi beban-bebannya sama gitu ya. Sebetulnya yang dilakukan ketika kuliah online ataupun offline untuk mata kuliah statistik sosial sama saja seperti ini. Jadi kalaupun kuliahnya offline, mahasiswa tetap saya wajibkan untuk mencatat. Karena kalau kita belajar eksak, tidak akan mungkin tidak agak sulit menempel gitu ya, agak sulit kalau kita hanya sebatas melihat dan mendengarkan saja. Tapi harus ada sinkronisasi antara apa yang dicatat dengan apa yang diingat gitu. Jadi kalau nggak begitu akan sulit gitu ya, akan sulit mengertinya gitu ya. Jadi untuk eksak memang harus motret kan gitu ya. Jadi maka itu proses mengotretnya itu akan ada bobot penilaian sendiri. Ini 40 20 20. Nah, untuk pola 3 juga sama. Pola 3 formatif 50%, UTS-nya 20%, UAS-nya 30%. Nah, jadi 2 hari punya kontribusi 50%. Nah, 14 hari lainnya 50% juga. Komponen penilaiannya sama untuk formatif, absensi dan proses perkuliahan 25%, tugas-tugas 25%. Jadi sebetulnya lebih dinamis lebih memudahkan seperti ketika kita kuliah online gitu ya. Karena kalau kuliah offline ketika mahasiswa tidak datang ke kelas, otomatis dia akan kehilangan nilai absensi kan ya. Nah, kalau dia nggak datang ke kelas, otomatis tidak mengikuti proses perkuliahan. Jadi kalau kita kuliahnya offline, kalau seorang mahasiswa misalkan nggak masuk alfa, maka dia akan kehilangan 25%. Gitu ya. Jadi kalau dia tidak hadir tanpa itu ya, alfa lah gitu ya. Nah, maka dia tidak akan mendapatkan nilai kehadiran dan nilai proses perkuliahan gitu ya. Nah, biasanya memang kalau di mata kuliah saya selalu penuh gitu ya. Jadi jarang yang bolos biasanya. Nah, kemudian ini tugas-tugas juga sama 25%. Jadi mau pakai pola 1, pola 2 ataupun pola 3, ini beban penugasannya sama saja gitu ya, nggak ada yang berubah gitu. Nah, kira-kira mau pakai pola yang mana? 1, 2 atau 3? Nah, ini adalah modulnya. Ini modul ajarnya. Jadi modul ajar ini isinya sama seperti yang dijelaskan di silabus tadi ya. Jadi ada modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5, modul 6, modul 7, modul 8, modul 9. Nah, ini materinya sudah ada di sini. Nah, yang dimaksud dengan proses perkuliahan
Itu kan nanti misalkan kita belajar modul 3 nih. Di modul 3 ini ada materinya, ada rumus-rumusnya. Nah, ada rumus-rumusnya. Nanti setelah dijelaskan rumus, nanti akan ada contoh kan ya, harus ada contoh. Nah, nanti kan contoh ini kalau kita belajar di kelas, ini kan diterangkan di papan tulis kan gitu ya. Nah, nanti juga ini sama kita akan bahas. Nah, di modul pembahasan contoh ini belum ada jawabannya. Nah, jadi nanti jawabannya kalian tulis di sini. Kalian tulis di lembar kerja aja, kalau kayak di SMA itu di LKS gitu ya. Nanti ini ditulis jawabannya, nanti pembahasan ini saya akan berikan pembahasannya. Pembahasan setiap materi akan ada videonya gitu nanti supaya bisa diulang-ulang. Nanti pembahasan dari contoh ini ditulis di sini, nah lalu diupload ke Google Classroom. Nah, itu dijadikan sebagai bukti proses perkuliahan. Nah, kemudian nanti di akhir modul akan ada tugas. Nah, tugasnya sudah ada di sini. Nanti tugas ini juga sama, diupload ke Google Classroom. Nah, sama. Ya. Nah, kira-kira mau pakai pola yang mana? 1, 2, atau 3? Bentar Pak, lagi dirembukin. Kita coba ini dulu ya, apa namanya? Saya buat polling aja. Iya boleh Pak. Makasih ya Pak. Sudah muncul ya? Udah Pak. Ini masih banyak yang belum ngisi kayaknya. Belum setengahnya ini. Ayo. Ini 2 sama 3 bersaing ketat seperti ini. Baru 27 orang. Lima sampai 30 lah. Oke, saya kira udah cukup, ini udah 84%. Oke, hasilnya saya share ya. Nah, ini hasilnya pola 1 3%, pola 2 51%, pola 3 46%. Ya. Ya, jadi untuk kelas B
kelas C ya. Kita pakai pola yang kedua ya. Hasil pollingnya. Nah, sebelum ini saya coba simulasikan. Ini kita berandai-andai ini. Muncul ya? Nah, ini pola 1 kan tadi 30, 30, 40. Pola 2, 40, 30, 30. Pola 3, 50, 20, 30. Nah, misalkan nih, dengan angka yang sama, kira-kira lebih menguntungkan yang mana bobotnya? Misalkan mahasiswanya rajin gitu ya. Jadi formatifnya maksimal, misalkan 90. Nah, kemudian UTS UAS-nya standar gitu ya, 50, 50. Nah, kalau kita pakai pola 1, nilai akhirnya 62. Kalau kita pakai pola yang kedua, nilai akhirnya 76. Kalau kita pakai pola yang ketiga, nilai akhirnya 70. Nah, ini dengan asumsi itu tadi UAS UTS-nya 50-50 gitu ya. Kalau hasilnya UAS UTS-nya tinggi ya jangan dibilang gitu ya. Kita ambil kemungkinan terburuk. Misalkan kita ambil kemungkinan terburuk UTS UAS-nya misalkan minimalis. Anggap saja 30 misalkan. UAS-nya juga 30. Nah, kalau kita pakai pola yang kedua, pertama, nilai akhirnya 48. Kalau kita pakai pola yang kedua, dengan nilai yang sama 30-30, ini masih 54. Nah, kalau kita pakai pola yang ketiga, 30-30, nilainya udah 60. Tapi kalau UTS UAS-nya tinggi, misalkan ini 80, 80, 80, 80, 80, 80. Nah, lebih tinggi ini juga gitu ya. Ya, kita estimasikan dengan kemungkinan terburuk ya. 30. Jadi kalau mau lulus dengan nilai minimalis gitu ya, 30-30, ini terburuk gitu ya, kemungkinan terburuk. Ini pakai pola C. Gitu. Bapak, maaf Pak. Mau diulang? Iya. Tiga aja lah Pak, pola 3 aja lah Pak. Tolong lah Pak. Ya, Pak, udah Pak, 3 Pak. 3 paling aja bener. Pak, udah 3 menang. Itu tadi saya salah pencet Pak. Iya, lagian Iya, siapa sih yang milih 2? Tolonglah. Nah iya, keren dah Pak. Nah. Rezekinya Guys, banyak isi Pak. 3 ya. Udah Pak, udah auto menang 3 udah. Guys, 3 ya guys, jangan 2. 3 ya guys. Ayo 1 menit. Ayo guys, 3. Biar nanti hasilnya kan bisa saya share di grup gitu, biar ada bukti pemilihan. Iya, oke Pak. Sudah semua ya? Nah ini Pak, ini udah hasil terbaik. Udah menang Pak. Udah fix Pak, 100%. Jadi itu hasilnya ya. Oke Pak, siap. Jadi untuk kelas C kita pakai pola yang ketiga. Kita lanjutkan lagi. Jadi kita pakai 50, 20, 30. Nah, dan ini adalah rencana perkuliahan jarak jauh yang akan kita lakukan. Jadi ini penyesuaian
rencana perkuliahan online kita ya. Ini totalnya nanti akan ada 14 kali pertemuan, jadi ada penyesuaian ya. Jadi hari ini ya, jadi hari ini tanggal 6 September itu materinya adalah pendahuluan dan kontrak kuliah. Penugasannya belum ada sebetulnya ya. Kemudian kita lakukan dengan media Zoom. Kemudian pertemuan kedua kita lakukan 13 September. Materinya adalah modul 1, pengantar dan konsep dasar statistika. Nah, ini penugasannya adalah isian modul. Isian modul ini isinya adalah resume. Karena di modul 1 ini belum ada pembahasan tentang hitung-hitungan gitu ya. Masih berbicara konsep gitu, apa yang saya jelaskan di Zoom gitu ya, nanti tinggal dibuat resumenya. Nanti resumenya di-upload di Google Classroom. Kemudian pertemuan ketiga tanggal 20 September itu pembahasan modul yang kedua. Ini nanti kita bahas konsep dasar teknik sampling. Sebentar ya. Bentar. Maaf ya. Tadi mana? Nah, pertemuan ketiga 20 September itu bahas modul yang kedua. Materinya adalah konsep dasar teknik pengambilan sampel, lalu teknik sampling yang sifatnya probabilitas. Ya, nanti detailnya dibahas di materi ya. Nah, penugasannya ini masih berupa resume. Jadi isian modul 2 bagian 1 ini isian modul 2 bagian 2. Jadi di sini sebetulnya ada kata-kata isian modul, ada tugas modul. Nah, kalau isian modul ini di formatif tadi kan ada proses perkuliahan ya. Nah, proses perkuliahan itu nanti penilaiannya lewat isian modul ini. Gitu. Jadi kalau kita datang ke kelas kan sebetulnya ini ya, nanti dosen menerangkan, lalu apa yang diterangkan itu nanti dituliskan gitu ya. Nah, itu nanti dikumpulkan. Ini sama juga sebenarnya. Sebetulnya nanti saya sudah buatkan video tutorial sehingga nanti materinya bisa disimak berulang-ulang gitu nanti. Ya, jadi modul yang kedua, ini isian modul 2, ini belum ada tugas gitu ya, hanya berupa resume. Jadi meresum dari video tutorial yang sudah disiapkan. Kemudian pertemuan keempat tanggal 27 September, ini masih membahas modul 2, teknik sampling non-probabilitas. Kemudian yang keempat adalah menentukan ukuran sampel penelitian. Nah, ini penugasannya isian modul 2 bagian 3 yang ini, kemudian isian modul 2 bagian 4 yang menentukan ukuran sampel. Lalu karena modul 2 sudah selesai, berarti ada tugas modul 2. Ini halaman 15. Nah, nanti keterangannya lewat video tutorial, jadi videonya sudah disiapkan dan penugasan ini diupload ke Google Classroom. Kemudian tanggal 4 Oktober, modul yang ketiga, statistika deskriptif data tunggal, penugasannya adalah isian modul 3A yang ini, kemudian tugas modul 3A halaman 25. Kemudian pertemuan ke-6 tanggal 11 Oktober, modul 3, statistika deskriptif data berkelompok. Nah, di sini hanya ada isian modul saja. Kemudian tanggal 18 Oktober, pertemuan ke-7, modul yang ketiga, ukuran deskriptif data berkelompok. Ini isian modul 3 dan tugas modul 3. Kemudian pertemuan ke-8 itu 25 Oktober, ujian tengah semester UTS. Nah, ujiannya nanti ujian tertulis, soal akan saya bagikan lewat chat Zoom.
Jadi lewat Zoom nanti ujiannya. Gitu ya. Tapi nanti Zoom-nya mungkin tidak full sampai selesai. Misalkan kalau jam perkuliahan kan selama 2 jam. Gitu ya. Misalkan nanti Zoom-nya hanya 30 menit misalkan di awal saja untuk menyerahkan soal dan absensi kehadiran gitu. Jadi kalau misalkan hadir setelah Zoom berakhir, berarti ya tidak akan mendapatkan soal. Kemudian pertemuan ke-9 1 November pembahasan modul 4, ini penugasannya isian modul 4 dan tugas modul 4. Pertemuan ke-10 tanggal 8 November modul 5, ini pembahasan materinya, ini penugasannya isian modul 5, isian modul 5B, 5A dan B, kemudian tugas modul 5A dan 5B. Kemudian pertemuan ke-15, ini materinya modul 6, ini penugasannya. Kemudian pertemuan ke-12 tanggal 22 November, materinya modul 7, ini penugasannya sudah ada sampai terakhir ya. Nah, jadi UAS-nya tanggal 6 Desember sama seperti UTS. Nah, ini kurang lebih rincian rencana perkuliahan jarak jauh kita. Nah, jadi nanti di sini ada isian modul, ada tugas modul. Jadi kalau isian modul itu hanya menyalin apa yang disampaikan di video tutorial nanti. Jadi nanti kan video tutorial itu membahas tentang pembahasan soal tadi ya. Jadi nanti akan ada soal itu nanti dibahas di video tutorial, nanti tinggal disalin ulang. Karena kalau itu tadi kalau belajar eksak tidak menulis akan lebih sulit gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tugas modul. Nah, itu kurang lebih kira-kira rencana perkuliahan kita untuk perkuliahan online. Silakan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ada? Garis pakainya cukup jelas. Bapak, saya ingin bertanya. Ya. Itu video yang YouTube-nya itu Bapak yang menjelaskan atau kita nonton Saya. video? Oh, Saya. Bapak. Jadi nanti kan ini kan materi nih. Mas, sebentar. Jadi materinya materi dari modul. Jadi ini misalkan pembahasan mana ya? Modul 2 lah. Ini misalkan pembahasan modul 2. Nah, ini kan materinya. Nah, ini materinya. Nanti materi ini saya jelaskan lewat video tutorial gitu. Nanti ada contoh-contohnya. Sebenarnya sih kalau di video tutorial lebih detail. Karena kan kalau di sini kan hitung-hitungan begini, kalau kita baru baca sendiri kan agak bingung gitu ya. Tapi kalau lewat video tutorial kan ini angka 1000 ini dari mana, maksudnya apa gitu, nanti dijelaskan. Kemudian misalkan ini modul 3 deskriptif gitu ya. Nanti ini materinya dijelaskan. Nanti ini contohnya. Nah, contohnya ini. Nah, ini contoh ini yang akan dibahas di video tutorial. Di sini kan nggak ada jawabannya nih di modul. Di modul ini kan belum ada jawabannya. Nanti tolong ambilin. Bilangin ayah lagi ngajar. Nah, jadi nanti di video tutorial itu membahas contoh soal ini. Jadi bukan video orang lain gitu, tapi video yang memang saya buat untuk menjelaskan video ini. Ya, jadi kan di sini belum ada jawabannya nih. Nanti jawabannya dijelaskan lewat video tutorial. Nanti kalian tinggal tulis di lembar jawaban ini. Sebetulnya tidak harus di lembar jawaban ya, boleh di kertas apa saja. Taruh di dapur. Nah, boleh di kertas apa saja gitu ya. Jadi videonya memang video penjelasan dari modul ini, gitu. Nanti di sini ada contoh soal ini membahas, ya videonya membahas pembahasan contoh soal ini, gitu. Silakan ada lagi? Nah, kemudian nanti kan materi akan saya sampaikan setiap minggu. Setiap hari Senin nih, misalkan hari Senin, nanti saya share Senin pagi biasanya. Nah, nanti waktu penugasannya tidak hari itu dikumpulkan, tapi saya kasih waktu selama 1 minggu.
Jadi kalau misalkan materi saya share hari Senin, berarti batas waktu pengumpulannya adalah hari Minggu jam 12 malam biasanya. Jadi ada jangka waktu selama 1 minggu. Ada lagi kira-kira? Bapak, mau Ya. tanya, setiap pertemuan berarti kita Zoom atau gimana, Pak? Ya, sebenarnya nanti tinggal disepakati saja. Nanti materi saya share, gitu ya, apakah mau Zoom tiap minggu juga boleh, tapi kalau misalkan memberatkan di kuota bisa juga misalkan setiap selesai modul gitu ya, misalkan pertemuan setiap 2 pertemuan, setiap 3 pertemuan nanti tinggal disepakati saja. Tapi kalau misalkan dengan video tutorial sudah jelas, tapi kalau misalkan nanti untuk diskusi bisa ditanyakan di WA group. Misalkan nanti video saya kasih nih, nanti kalian simak kan gitu ya. Kalau ada yang kurang jelas di menit keberapa ini maksudnya apa, bisa ditanyakan di di WA group. Ya, bisa nah nanti pertanyaannya tidak harus di jam kuliah gitu ya. Bisa ditanyakan di hari yang lain gitu. Yang penting di di jam kerja, kalaupun malam nggak masalah, tapi mungkin kalau misalkan jawabnya agak lambat perlu dimaklumi aja gitu. Jadi untuk diskusi nanti bisa dilakukan di WA group. Seandainya nanti misalkan pertanyaan ini pembahasan video tutorialnya tadi seperti apa gitu. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di WA group nanti. Ada lagi? Saya lihat kelas ini lebih banyak perempuannya ya. Iya, Pak. Ya, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Bapak, absen mesti pakai SS nggak, Pak? Kenapa? Absen mesti pakai screenshot nggak? Apanya? Absen. Enggak. Saya sudah screenshot nanti. Absen hari ini maksudnya? Tiap pertemuan gitu, Pak. Iya, Pak, absen ke depannya gimana, Pak? Absen yang mana? Hari ini atau apa? Absen tiap pertemuan, Pak. Enggak, absen tiap pertemuan nanti kan ini di pembuktiannya dengan itu tadi dengan membuat resume tadi. Jadi nanti kan saya kasih video tutorial nih. Tapi kalau misalkan kita Zoom ya lewat Zoom gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada Zoom ya nggak ada nanti sebetulnya nanti tinggal di ini aja di kolom komentar di mana di Google Classroom. Nanti kan materi saya share juga di Google Classroom gitu ya. Di Google Classroom di forumnya, nanti di forumnya tinggal tuliskan bukti kehadiran saja gitu. Misalkan saya sudah menyimak, saya sudah apa gitu. Oke, Pak. Makasih. Misalkan ada lagi? Bapak, saya izin bertanya. Resumenya itu diketik atau tulis tangan ya, Pak? Oh ya, tulis tangan, harus tulis tangan, nggak boleh diketik. Kasih, Pak. Bapak saya mau nanya, Ya, itu ada harus ukuran kertas nggak? Misal kayak harus A4, jangan di 5. enggak. Nggak ada. Nggak ada. Nah, biasanya kalian kalau foto gitu pakai apa? Foto tugas gitu? Apa? Enggak, maksudnya pakai aplikasi apa? Di PDF-in kan, Pak? Maksudnya di kayak di scan? Datanya kan dikumpulkan di PDF ya? Datanya dikumpulkan dalam bentuk PDF gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada beberapa lembar, kalau bisa digabungkan gitu. Iya. Nah, sebenarnya sudah ada yang pernah coba belum membuat fotonya di lewat Google Drive? Udah, Pak, dari semester 1.
Ya, ada yang paling mudah itu kan pakai Google Drive ya. Iya. Fotonya pakai Google Drive bukan? Enggak, pakai kamera biasa. Enggak, jadi ya maksudnya pakai pakai kamera handphone tapi fotonya dari Google Drive. Mm-mm. Nah, kalau pakai itu sebetulnya lebih apa namanya? lebih rapi dan tidak jadi nanti memori handphonenya juga ini tidak, karena nanti filenya masuknya ke Google Drive. Coba di handphone kalian ada Google Drive nggak? Ada Pak. Coba dibuka Google Drive-nya. Coba dibuka Google Drive. Ini cara paling hemat, paling bagus sebetulnya. Jadi nanti filenya sudah otomatis akan menjadi PDF tanpa harus melakukan convert. Dan size-nya lebih kecil. Kalau kita foto kan lalu convert kadang-kadang besar ya size-nya. Jadi kalau kita pakai Google Drive ini size-nya akan lebih kecil. Sudah dibuka belum Google Drive-nya? Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah. Nah, Google Drive-nya dibuka, lalu ada tanda plus paling bawah kanan. Ada nggak? Iya, ada, Pak. Nah, klik plus, lalu klik pindai. Klik pindai. Nah, misalkan foto apa saja, foto kertas atau apa gitu ya. Nanti kalian foto. Nah, kemudian klik OK. Nah, setelah klik OK, nanti tinggal disesuaikan posisinya. Tinggal disesuaikan. Nanti kalau misalkan warna mau warnanya asli gitu ya. Tinggal klik yang seperti tanda pine gitu. Nah, yang tanda pine kayak gini, mana ya? Kelihatan nggak? Belum ya? Tambah, tinggal klik plus. Plus, lalu difoto lagi. Tinggal disesuaikan ukurannya, klik OK gitu ya. Selesai, nanti tinggal klik simpan. Nah, ketika tersimpan, otomatis akan PDF gitu ya, dan dia tersimpannya bukan di memori HP, tapi tersimpan di Google Drive langsung. Nanti ketika upload, browse ke Google Drive saja gitu. Tinggal simpan. Jadi nanti filenya otomatis tersimpan di Google Drive. Kalau kita pakai foto biasa kan biasanya nanti harus di-convert lagi dengan aplikasi yang lain. Ya. Ini size-nya juga biasanya lebih kecil. Ya, silakan ada lagi pertanyaan? Nanti apa namanya modul ada lagi pertanyaan?
Dari saya cukup, Pak. Yang lain gimana? Cukup, Pak. Cukup, Bapak. Mbak, tolong diisi ya. Oke ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Bapak, saya mau nanya. Ya. Berarti rata-rata tugas statistik itu tugas individual ya, Pak? Iya, individu semua. Oke, Nah, baik, itu Pak. juga Makasih. harus tulis tangan. Ya, semuanya tulis tangan. Jadi nggak ada yang diketik. Oke, makasih, Pak. Nanti info detail setiap tugas nanti tiap minggu akan saya share. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan terkait modul mungkin apa? Ya, jadi nanti mungkin sebetulnya untuk bisa lulus di mata kuliah ini nggak susah gitu ya. Yang penting itu tadi penugasan dilakukan dibuat selengkap mungkin, jadi tidak yang terlewat, kemudian dikumpulkan tepat waktu gitu ya. Jadi jangan sampai terlambat karena nanti setiap keterlambatan akan ada proporsi pengurangan nilai, pengurangan nilai. Gitu. Jadi kalau telat 1 hari berkurangnya berapa, telat 2 hari berkurangnya berapa, telat 3 hari. Ya, jadi semakin semakin terlambatnya ya semakin besar. Pak. Ya, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Bapak mau nanya, kalau misalkan nanti kan kita masuk ke Google Classroom-nya itu harus pakai email UIN apa boleh email? Ya, harus email UIN. Karena saya loginnya pakai email UIN, biasanya kalau email UIN-nya
help desk Pustipanda aja. Kalau tidak hari ini minggu sesinya masih Zoom ya, karena terkait dengan pembahasan konsep dasar ya. Jadi yang akan lama belajar statistika itu seperti apa. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Nanti modul dan PPT hari ini saya akan share di WA Group. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Waalaikumsalam.